Lab-nya gini-gini terus. Kalau bagi-bagi ustadz yang berkelas di Islam kan nggak ada yang lab-lab kayak gini, Bang. Nggak usah bawa ustadz-ustadz berkelas, ya. Berarti menurutmu Zuma nggak berkelas ya? Oh ya, terima kasih sudah memberikan poin itu ya. Dari Islam atau dari Kristen? Kita dari netral saja. Nggak bisa netral, Bang. Mau nanya aja, Bang. Betul, tapi dari KTP-nya Islam atau Kristen? Islam. Oke, dari Islam, silakan. Iya. Sekarang kan gua lihat nih udah banyak yang lab-lab kayak gini, Bang. Ini gimana maksudnya? Maksudnya kenapa? Nggak tahu, tanyain sama yang lain. Kalau saya memang untuk Termasuk tujuannya membela kampanye atau gimana itu? Kamu mendengarkan jawaban atau kamu mau Apakah mau mencari rekrut orang-orang baru gitu? Dah. Lab-nya gini-gini terus. Kalau bagi-bagi ustadz yang berkelas di Islam kan nggak ada yang lab-lab kayak gini, Bang. Udah belum ngocosnya, ngocehnya udah belum. Udah nyampein unek-unek aja gitu. Ya kalau masih ngoceh aja gue kasih tempat, tapi nggak di sini, no, di pinggir jalan biar dibilang kayak orang gila, ya. Karena kalau orang ngoceh juga harus mengerti, ya. Apalagi di room orang, kamu harus paham SOP-nya, ya. Nggak usah bawa ustadz berkelas, ya. Berarti menurutmu Zuma nggak berkelas ya? Oh ya, terima kasih sudah memberikan poin itu ya. Nandar nggak berkelas ya? Oh ya, terima kasih. Wafi Ustadz loh, Ustadz Wafi nggak berkelas ya? Oh, terima kasih. Saya pernah lihat loh Ustadz Adi Hidayat itu live, nggak berkelas ya? Oh ya. Yusuf PI katanya Ustadz nggak berkelas ya? Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau orang mau live mau apa terserah mereka, kan mereka punya kesempatan dari TikTok. Ya ini sebenarnya penjelasannya penjelasan teknikal ya, bukan lebih ke sesuai dengan konsep diskusi tentang iman ini ya. Kamu juga nggak nyambung. Ya suka-suka saya jawabannya. Tapi kalau kamu mau nanya kenapa saya lebih fokus ke ranah iman ya karena memang saya orang Kristen gitu, untuk mempertanggungjawabkan iman. Karena akun saya juga sudah berbicara mengenai apologetika ya, maka kontennya juga apologetika. Kecuali kalau akun saya tentang gaming, ya, tentang apa lagi, tentang motivasi diri dan seterusnya, baru live-nya tentang hal-hal yang begituan, tentang gaming, tentang apa, ya, bro. Coba sekali-kali kalau kamu jangan di dalam kamar, coba keluar rumah, coba melek. Dunia sudah secanggih dan semaju ini gitu, jadi nggak gaptek dan nggak kudet gitu, ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lebih esensial dan lebih penting? Silakan. Ada lagi? Saya juga nggak nyari member, nggak merekrut seperti orang Islam ya, yang kalau setiap komentar orang lagi review makanan kah, lagi gaming kah, ada aja yang komen login kak, asyhadu itu Halo. ya, nggak ada di kami. Ini Bang, mau nanya satu lagi Bang. Kenapa? Itu kan di profil Abang tuh apa namanya? Ex-Islam ya, ex-Muslim gitu ya. Berarti dari Muslim ya awalnya? Ya nggak usah nanya kalau memang sudah seperti itu di bio saya. Ya berarti kenapa kok bisa keluar dari Islam? Ataukah ada kekecewaan terhadap agama Islam jadi murtad gitu Bang? Ya kecewa. Apa yang nggak tercapai? Apa yang nggak tercapai permintaan Abang di Islam jadi murtad gitu? Keselamatan tidak tercapai sama sekali dan kecewa ternyata kosong nihil. Itu. Anjay. Gitu ya? Ya, ada lagi? Ya. Kalau ada saya ganti. Udah itu aja. Oke, Tuhan berkati ya. Selamat malam. Astagfirullah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah kalau saya ngomong sama kamu ya. Semoga tidak berjumpa lagi. Sama. Ya, kalau sama nggak usah naik bro, hipokrit. Pede kamu. Kan hipokrit, kan kamu yang datengin saya, bukan saya yang datengin kamu. Aneh. Bro. Dialog sama Kalimantan Mualaf, udah yang cewek kan yang pakai hijab kan, gue udah pernah request kering. Udah yang cewek kan yang pakai hijab kan, gue udah yang cewek kan yang pakai hijab. Ini.
Apologet muda nantangin Kak Joseph, udah gue bilang gue nggak mau debat selagi itu masih congor. Kalau pakai data baru gue mau. Silakan Cupu, selamat malam. Malam Bang Yosep. Selamat malam, gimana? Udah ketemu? Ya belum ini, masih cari nih Bang. Tuh masih cari kan, sudah saya bilang nggak usah dicari, nanti turun sendiri Aku itu. lupa pertanyaannya apa tadi. Bukan, kamu kan saya udah bilang nanti tunggu aja sepertiga malam ada yang turun, ngapain kamu cari, ditunggu aja. Sepertiga malam loh, berarti dari jam 1 sampai jam 3 malam kamu tungguin aja rentang jam segitu, nanti ada yang turun di atas langit, kamu lihat aja ke atas. Nggak usah dicari. Apanya yang turun Bang Yosep? Aduh. Nggak tahu, kamu nggak tahu memang yang turun siapa, parah. Ya turun Yesus kayak Bang Yosep. Oh, berarti menurut kamu itu Allah itu Yesus, ya sudah, puji Tuhan. Jangan blunder, makanya saya bilang kalau Islam itu jangan benar-benaran kalian nggak punya kesempatan untuk membiarkan otak kalian itu bekerja. Biarkanlah otak kalian bekerja, biar kalian kalau berbicara itu berpikir dulu. Jangan kalian asal jeplak. Kamu nggak apa-apa, kamu bilang Yesus yang turun ya sepertiga malam. Ya itu kan masalahnya, dalil yang mengatakan turun sepertiga malam kan Allah yang turun. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus yang turun, berarti kamu secara tidak langsung kamu murtad, kamu kafir kamu. Ya, mengatakan Yesus adalah Allahmu. Terima kasih ya bro ya. Oh Muhammad, tolonglah ini umatmu Muhammad. Ya silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Halo, silakan buka mic-nya Pak. Silakan. Selamat malam. Halo. Shalom. Tutup lagi mic ya. Iya, udah dibuka ditutup lagi mic-nya. Nggak Pak. Halo, Cupu. Selamat malam. Pak. Shh. Q. Turun ya. 1, 2, 3. Bye-bye. Sampai jumpa Pak di Mekah. Nanti kabarin saya ya, di Mekah ada apa. Kita lanjut ya. Shalom, Pasapadalle. Shalom, Pasapadalle. Selamat malam. Ini artinya apa teman-teman? Pasapadalle ini apa? Artinya apa? Halo. Selamat malam. Kok namanya begini? Kok ada dalenya? Setahu kok dale itu apa? Sebutan untuk apa yang itu ya? Ya, silakan. Selamat malam. Halo, Pak. Halo. Oh, bahasa Bugis katanya tuh Jo. Oh, bahasa Bugis. Kirain bahasa Batak. Setahu dale itu sebut. Oh, kalau Batak itu artinya tidak mengenal dirinya. atau Iya, dari maksudnya sesuatu. kalau kita sebutnya paling simpel Batak KW gitu loh maksudnya. Oknum yang seperti itu yang disebut dengan dale. Oh, cari nasib. Iya. Salam, Mas Rey, selamat malam. Malam. Ya, silakan bro. Oh, Sulawesi, bahasa Bugis. Banyak, Ya, silakan. Saya pikir Banyak, orang. Oh, silakan. Bang Musa menyembah Roh Kudus apa enggak Bang? Kenapa? Ada gak Bang di dalam Torah Musa nyembah Roh Kudus Bang? Pertanyaan lo pertanyaan Nandar ya? Nandar, kok Nandar sih? Iya, pertanyaan Nandar, pertanyaan Zuma ini. Kan Johan ladenin deh nih orang nih. Gua kalau ngeladenin dia pasti nanti tiba-tiba pas gue jawab udah selesai gue jawab dia ketawa-tawa sendiri. Coba dah lu rasain dah. Johan, silakan Johan. Coba dah lu rasain. Musa menyembah Roh Kudus Ada ya. gak Bang? Ya, ada gak Bang? Bahasa Ibrani-nya Ada Bang. baik, saya buka. Saya buka atasnya. Tunggu ya. Ada gak Bang? Sabar, ada nggak kayak Nabi lu
nggak sabaran lu. Ini udah Santai, pertanyaan Sep. Ngopi, ke Sep. Joseph. Udah pernah dijawab. Udah pernah dijawab. Oh ya biarin aja, kita jawab lagi aja. Nanti kalau misalnya dia ketawa, kita ketahuan balik. Soalnya dia sering kayak gitu. Kita udah jawab nih, ntar dia tiba-tiba ya gini-gini kayak kemarin tuh. Dia tiba-tiba ya gitu. Terus dia turun sendiri. Kan kayak orang nggak waras menurut saya. Lu terakhir ketawa, tiba-tiba ketawa sendiri tuh kenapa ya? Iya ini Johan mau jawab, sabar Itu nih. gue lagi main sama temen gue bang. Oh teman imajinasi kali, bohong aja lu. Nah gimana Johan, silakan. Mana bang? Wait. Saya tanya dulu. Menyembah dalam artian memberikan sebuah kurban, begitu? Enggak, ini aja, Iya itu kan? aja. Di dalam Torah Musa nyembah Roh Iya Kudus kan? itu aja. Iya. Ada gak bang? Logikanya begini, ketika Musa melakukan penyembahan kepada Allah, apakah itu bukan melakukan penyembahan kepada Rohnya? Bahasa Ibraninya ada bang? Bahasa Ibraninya ada bang? Wait. Kalau saya buka bahasa Ibrani berarti kau bertanggung jawab buat baca juga ikut sama saya. Wait. Iya. Masalah teks. Ya, tahu ini. Tekstur receptus. Ada gak bang coba? Muhammad sabar ya. Jangan nanti lu gue kasih hadiah kaki kambing lu. Diam. Kalau mulutnya begitu nih, lu Joseph. Kok mulutnya begitu, gua hadiahin kaki Itu kambing langsung bukannya Muhammad. nerima. Ih, nama lu kan Muhammad. Kocak. Nama lu kan Muhammad. Terus kalau misalkan gue bilang gue bakal kasih lu kaki kambing, kenapa? Lebay amat lu cewek, lu pas gym lu suntik hormon testosteron ya? Berisik. Bawel banget, cerewet banget ya bocah, berisik banget. Lanjut bro. Pasti diem lu, pasti Nah, diem lu. Wah, iya. Kenapa? Oke. Berisik, diem. Hebrew. 10 orang dilawan, sama bayi itu. Siapa jelema bebegik no sawahnya. Diam nggak? Cicing. Pergi sawah naon anjir. Iya lu, diem. Shh, diem. Ngeri, saya ngeri. Yesus 2. Wait. Ayat 2 mana? Nah ini. Pamit lila, lama nggak bisa membuktiin abang. Pamit. Tuh, baca. Baru juga dibukain Ibraninya. Kita. Emang udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya. Dia udah pernah dengar jawaban itu di room lain. Dia udah tahu ada jawabannya. Cuman dia nggak mau. Ribet bro, saya ketiknya saya tangan gini. Kalau dua gini kan bisa cepat. Satu pegang kamera, satu pegang mouse lagi arah-arahin. Sabar dong. Emang, dia sabar Saya aja. juga kemana-mana Nah, kok. lu ngerasain kan ngelawan orang nggak waras kayak gitu. Nah itu teman-teman, contoh orang nggak waras. Itu masih muda lo, kasihan banget ya. Oke, dia nggak mau dengerin jawaban, percuma. Dia udah sering naik ke room saya, cuman mau ketawa-tawa doang, cuman nggak jelas gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Belas kasih Tuhan melampaui dan juga meringkup dia ya. Iya, gimana kan suntik hormon kalau menurut gue tuh dia roid kali dia. Jadi kayak gitu. Shalom, Bang. Iya, shalom. Bang JR, silakan Bang. Bang, aku mau tanya aja nih Bang. Katolik, Bang. Kita menjalani hubungan beda agama bisa nggak, Bang? Menjalani hubungan beda agama bisa nggak? Bisa, tapi Iya. bisa, tapi tidak disarankan. Dan dalam artian begini, nggak semua yang dikatakan dengan hubungan beda agama itu berjalan baik, walaupun kita mengharapkan segala apapun bentuk yang dimaksud dengan hubungan, apalagi mengarah ke hubungan yang lebih serius itu pasti ada cerita di mana banyak orang luar sana sampai bisa menikah beda agama gitu ya. Dalam ajaran gereja Katolik memang diberikan dispensasi, tapi secara lebih khusus sekali lagi tidak disarankan gitu. Masih banyak perempuan-perempuan Katolik yang single gitu yang muda
Tapi ya once again sekali lagi itu keputusan. Kalau memang sudah dalam perjalanan hubungan itu ya sudah jalani, tapi dengan tadi gitu, dengan harapan ya semoga tetap dalam iman Katolik, bahkan bisa membawa pasangan dan kemudian anak-anak yang kalau misalkan nanti ya ke hubungan lebih serius ya Bang JR ya. Ini saya juga nggak cuma ngomong dengan Bang JR nih, ke teman-teman juga yang kemudian punya kasus yang sama ya, teman-teman Katolik khususnya. Ya semoga anak-anaknya juga tetap harus sesuai dengan perjanjian, dididik secara Katolik gitu. Karena kan yang ngomong cowok ya gitu. Silakan. Beda agama ya, beda agama. Setiap Bang, soalnya cuma ragu aja, sementara lagi ragu-ragu aja sih. Kalau dari saya sih memang kita kecil dari besar memang orang tua memang udah fanatik Katolik, jadi ini yang masalah untuk mau curhat pun takut. Harus fanatik, beriman dengan Kristus harus fanatik, gak boleh gak fanatik. Kan dibilang dalam firman Tuhan, jangan suam-suam kuku. Harus fanatik. Jangan orang Kristen itu jangan bilang, fanatik banget. Enggak, harus fanatik memang. Beriman sama Tuhan Yesus harus fanatik, mau nggak mau. Ya, kalau nggak fanatik, Anda nggak bisa mencapai sesuai dengan kriteria yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menurut Anda itu nggak fanatik ya? Itu fanatik loh. Itu fanatik loh. Tingkat kefanatikan dalam kita mengikuti Kristus itu sampai kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib. Betul nggak? Kalau Anda belum bisa menyangkal diri dan memikul salib, itu namanya belum fanatik. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita sekali lagi ya beriman harus fanatik. Dan untuk kasus tadi ya berbeda agama, hubungan beda agama, kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Tapi secara khusus saya jelaskan tidak disarankan. Kalau pandangan pribadi saya, kalau gereja sebenarnya bisa boleh-boleh aja. Tapi kalau pribadi saya janganlah. Maksudnya nggak menyarankan lah gitu. Kalau belum gitu, kalau baru kenalan gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Gitu. Kalau memang faktanya lagi di ujung tanduk, lebih baik diomongkan baik-baik gitu, sekalian maksudnya gitu, dengan keinginan kamu, dan kamu juga harus tetap mengajarkan apa yang gereja ajarkan tentang kalau misalkan hubungannya lebih ke arah serius, nanti pernikahan atau pemberkatannya seperti apa yang terjadi, kemudian nanti dikasih tahu syarat-syaratnya, hukum-hukumnya seperti apa kan gitu. Setahu saya kalau dalam ajaran gereja Katolik ada seperti itu ya, sudah jelas lah dalam kitab hukum kanonik diatur kok gitu ya, karena kan itu kanonik gitu, hubungannya lebih ke hubungannya itu sudah akan menuju kanonik, pasti harus, kalau untuk serius ya harus dibicarakan, apalagi untuk yang beda agama gitu, harus menerima. Aku lebih memilih, kalau untuk memilih agama dengan pasangan ya jujur dengan dari hati, aku memilih agama aku. Bisa nggak kalau kita, contohnya kita tinggalin orang yang kita cintai, tapi kita berdosa atau tidak sih? Boleh sih Bang? Berdosa atau tidak mencintai orang yang beda imannya dengan kita gitu maksudnya? Betul Bang, betul. Oke, coba saya mau minta jelasan dari Coach Charles biar kita semua jelas. Silakan Coach Charles, mungkin boleh membantu menjelaskan biar kita semua bisa paham. Ada nggak pengajaran dari gereja atau ada nggak disebut dengan dosa? Apakah disebut dengan dosa ketika kita mencintai seseorang yang beda agama gitu, tidak percaya Kristus lah intinya, di luar Kristus? Silakan mungkin Coach Charles. Halo Coach Charles? Tidur ya? Salve Coach Charles. Oke, gini aja bro. Dosa atau enggaknya, itu kan dosa itu nggak bisa dipukul rata, diasumsikan soal kalau perasaan cinta itu kan bisa terjadi tiba-tiba, ya kan? Dosa itu ketika kamu mengetahui sesuatu hal yang salah, kemudian kamu lanjutkan. Mengenai cinta dengan seseorang, itu tidak pernah salah, gitu. Dan ketika kamu mencintai orangnya, dan kita nggak tahu loh teman-teman, kita jangan menghakimi, jangan bilang langsung putus, itu dosa, gelap dan terang nggak bisa bersatu. Kalau dengan konsep seperti itu, kita nggak bisa menginjili dalam artian begini. Ya, memang sekali lagi ada win-win solution, 50-50. Kita nggak bisa memukul rata apa yang terjadi dengan orang akan terjadi dengan kita. Begitupun sebaliknya. Gitu. Tapi kita juga melihat adanya peluang kesempatan bagaimana gereja memberikan sekali lagi dispensasi. Dengan adanya aturan-aturan yang harus ditaati oleh dua belah pihak. Baik dari mempelai pria ataupun mempelai wanita. Baik pihak Katolik yang Katolik maupun pihak yang non-Katolik. Atau bahkan di luar dari Kristen. Ya, di luar dari Kristen Katolik ya, di luar dari Kristen juga, maksudnya dalam artian dia bukan pengikut Kristus gitu. Dan itu menjadi kesempatan gitu kan.
banyak loh kasus di luar sana, ya akhirnya mereka jadi tertarik. Akhirnya sang suami yang Katolik bisa membawa istrinya yang tadinya tidak percaya Kristus jadi percaya Kristus, jadi Katolik, kan bisa seperti itu. Jadi kalau dibilang dosa sebenarnya ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan sekali lagi, jangan disebut dengan dosa bukan dalam hal yang seperti itu. Mencintai seseorang yang beda agama itu bukanlah dosa, gitu. Tetapi once again sekali lagi, tidak disarankan untuk kemudian lanjut gitu ya. Kita nggak tahu soalnya kedepannya seperti apa, Bang. Kan nggak tahu ya. Apalagi saya kan eksternal, saya nggak tahu nih pasangan abang nih siapa gitu kan. Apalagi abang, nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Kita patut untuk berjaga-jaga gitu. Paham ya? Semoga paham dengan jawaban saya gitu ya, Bang JR dan teman-teman. Terima kasih Bang udah naik ke terus. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Iya, salve. Enggak gitu teman-teman, bukannya berzina atau gimana, enggak gitu, enggak. Kan saya sudah bilang dalam perspektif ajaran gereja Katolik harus ada sesuai dengan kitab hukum kanonik, dan gereja berikan tadi saya udah bilang dispensasi. Itu syaratnya rumit loh. Tanya coba yang bernikah beda agama, enggak langsung diizinin ya, enggak seperti itu. Jadi teman-teman jangan mengasumsikan hal-hal yang hanya bersifat dari spekulasi pribadi gitu. Kita lanjut ya. Kalau bisa, kalau malah jadi, makanya tadi saya sudah bilang kalau kasusnya baru kenalan ya sebaiknya jangan. Tapi kalau sudah terlanjur mau gimana, kita kan nggak bisa. Kita orang luar loh, mau langsung putus emang dia bakalan beneran. Sekarang gini deh teman-teman, paham nggak? Kalau saya bilang udah bang putus aja, kamu beneran yakin dia bakalan putus? Nggak begitu. Ya kita pendekatan juga secara psikologis loh. Secara halus juga saya kan kasih tahu pahitnya seperti apa. Jadi teman-teman, come on, kita berpikir secara rasional dan juga secara psikologis bagaimana orang-orang yang dalam pergumulan itu memang perlu kita harus tegaskan, tapi penegasan juga harus juga menggunakan pendekatan supaya dia juga bisa memahami. Paham nggak kira-kira? Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Bukannya saya mengajarkan tidak ini, bukan. Tadi saya sudah menjelaskan kok secara hukum kanonik. Kalau masih ada nggak mengerti juga, aduh saya angkat tangan deh. Ya Akbar, sabar. Shalom R besar, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan. Kamu minta naik dari tadi. Apa yang mau kamu lakukan di sini? Ya. Saya ingin bertanya nih, Joseph. Ya. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam kami. Kami. Saya ingin bertanya. Iya saya. Oh kamu itu? Saya ingin bertanya. Bagaimana konsep beribadah di agama Kristen? Konsep beribadah Itu aja. perayaan Ekaristi konsep beribadahnya. Terus apa yang kamu tanyakan lagi? Ya itu saja. Bagaimana konsep beribadah di dalam agama Kristen? Perayaan Ekaristi. Coba jelaskan itu. Nah, ngobrol. Kalau nggak ngerti tuh ngobrol, jangan diem aja. Saya udah ngomong berkali-kali perayaan Ekaristi, diem aja. Ngobrol, nanya apa itu perayaan Ekaristi Joseph gitu. Lukas 22. Ya. Oh jaringan ya. Oke. Udah. Tapi aman kan suara saya? Aman kan? Halo. Ini maksud saya gini loh teman-teman. Saya jelasin, kalau dia nggak nangkep takutnya nanti. Halo. Nah. Iya. Aman. Aman. Oke, saya mute dulu ya kalau udah aman, karena suaramu berisik lagi di pinggir jalan. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23. Ya, penetapan perjamuan Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian
Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikianlah juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuh, itu penetapan perjanjian Tuhan. Selain di dalam Injil Lukas, juga ada dalam Matius 26 ayat 20 sampai 29. Kita bacakan Matius 26 ayat 20 sampai 29 ya. Ini Ekaristi nih, intinya ngapain aja ini sudah kita jelasin ya. Matius 26 ayat 20 sampai 29. Kita baca. Ya, ayat 20 sampai 29. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, dengan sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang berada bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 26, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu penetapan perjamuan Tuhan. Kenapa? Kita baca dalam Ibrani 10, kenapa harus dari penetapan perjamuan itu, kenapa inti dari bagaimana kami beribadah. Kita baca dalam Ibrani 10 teman-teman. Ibrani 10 kita baca ya. Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal yang tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Jadi yang dimaksud dengan Ekaristi adalah kurban itu sendiri. Ya, makanya Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Itu bro. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, baik. Tadi yang saya pahami ya dari jawaban Joseph tadi itu, pertama berdoa itu ya, kurang lebih berdoa. Yang kedua berkorban ya. Seperti itu. Silakan, ada yang mau Tinggal ditanya. jawab aja. Ya silakan, Anda mau Ya. bertanya apa? Yang saya tanyakan adalah konsep beribadah, bukan beribadahnya, tapi konsep dari beribadahnya itu. Tolong dijawab. Islam, lu ngomong apa sih konsep beribadah? Itu tadi konsep beribadah. Kamu bilang cara beribadah, bukan beribadahnya. Apa sih? Berdoa itu adalah salah satu ibadah. Berdoa adalah salah satu ibadah. Berkorban adalah salah satu ibadah. Bagaimana konsepnya? Konsep berkorban bagaimana? Itu tadi sudah Bagaimana dijawab cara konsepnya orang seperti Kristen apa. itu beribadah? Itu tadi udah dijawab konsepnya lu, makanya lu sekarang lu ke tengah jalan aja sekalian. Udah tahu lagi diskusi kayak gini masih ngotot di pinggir jalan ya, kagak jelas lah, lu kagak benar-benar dengar simak. Baca di sini, yang saya baca di sini, Ekaristi itu adalah berdoa di sini. Bagaimana konsep? Kamu nggak baca, kamu mendengarkan, woi. Aki-aki dengerin. Tadi saya sudah jelasin, konsepnya sudah dijelaskan. Udah pakai dalil tadi. Gak ada. Tadi hanya pembahasan tentang Yesus makan-makan. Ya itu, Taruhan. aduh, tololnya ampun, aku juga gemes. Wajar, masih Islam wajar. Wajar masih Islam kayak gitu tuh wajar teman-teman, masih Islam deh. Kalau ngerti, paham, nangkep, udah bukan Islam itu, ya. Kalau masih kayak gitu masih Islam, ya. Wajar. Ya baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang luar biasa dari Joseph dan juga para polemikus, di mana mereka punya banyak pertanyaan tentang kekristenan
di mana mereka menanyakan hal yang sebenarnya sudah sangat sering ditanyakan, yang itu saja, dan hal itu membuat sebuah polemik di antara mereka sendiri ya. Pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah ditanyakan, mereka tanyakan kembali dengan tujuan hanya untuk mengejek atau menghina umat Kristen, karena mungkin mereka tidak mengharapkan jawaban yang diberikan, sehingga mereka hanya mau jawaban yang mereka inginkan, dimana itu hanya berdasarkan sesuai logika mereka, sesuai cara berpikir mereka, sesuai cara pandang agama mereka. Dan itu sangat aneh ketika mereka bertanya kepada umat Kristen, pada apologet Kristen, tapi mereka mengharapkan jawaban yang sesuai dengan iman agama mereka. Ya, seperti itulah kualitas mereka ya teman-teman. Logikanya mungkin kurang tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, jadi akhirnya mereka menanyakan hal-hal seperti itu berulang dan mengharapkan jawaban itu yang paling aneh, mengharapkan jawaban yang sesuai cara berpikir mereka. Ketika jawaban tidak sesuai, mereka menganggap itu hal yang salah, mereka tidak percaya dan menentang, padahal sumber sudah sangat jelas. Mereka sudah ditunjukkan di mana itu disebutkan di kitab suci, di Alkitab, apa sejarahnya, bagaimana asal usulnya, itu semua sudah dijelaskan dengan data yang konkret. Tapi mereka justru mengada-ada dengan menuduh A, menuduh B. Banyak sekali tuduhan yang mereka berikan, dan dipalsukan lah apalah. Karena mereka nggak setuju dengan jawaban itu, sehingga mereka mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan bahwa hal itu tidak benar. Sedangkan mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Mereka hanya menuduh tidak benar, tapi mereka tidak bisa membuktikan. Jadi itulah keanehannya ya teman-teman. Para polemikus ini punya cara berpikir yang unik, dalam tanda kutip ya. Keunikan mereka ini sangat mendarah daging di banyak umat sebelah, dan polemikus cara mereka bertanya, cara diskusi mereka ini sangat tidak masuk akal. Ya, akhirnya hal itu membuat diskusi tidak berjalan dengan baik. Ya, namun seperti itulah ya teman-teman. Banyak dari mereka yang tidak punya kualitas yang jelas. Namun kita perlu dukung terus para apologet Kristen, di mana mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka memberikan jawaban yang sesuai dan yang ada dalam kitab suci, dan itu adalah satu landasan yang kuat untuk memberikan kabar kebenaran tentang iman Kristen, di mana mereka memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Karena disitulah kita selalu merujuk ya. Bahkan mereka pun tidak pernah merujuk ke dalam kitab suci mereka. Justru kita Joseph yang menunjukkan itu di dalam Alkitab mereka, karena mereka sendiri tidak tahu kebenaran
seperti apa dan di mana itu ditulis. Mereka nggak tahu, justru Joseph yang menunjukkan di mana letak ayat itu. Karena mereka nggak tahu apa yang harus dibuktikan, karena mereka tidak tahu di mana letak bukti itu. Ya seperti itulah ya teman-teman kualitasnya. Jadi dukung terus para apologet ini melalui channel ini, tonton video-video yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton video ini juga, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke banyak sosial media teman-teman semuanya. Dan semoga semakin banyak orang yang mendengar dan melihat video ini dan semakin dikuatkan imannya, dan juga yang belum percaya terbuka hatinya melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Saya ucapkan shalom dan Tuhan Yesus memberkati.